podcast inspiratif, solidaritas, inspiratif, aktual, partisipatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya, selamat datang di podcast API, Alumni Podcast Inspiratif. Ruang berbagi cerita, ilmu, pengalaman pribadi yang penuh makna bersama alumni FISIP Universitas Bengkulu. Saya Nopanza, Gubernur BEM FISIP tahun 2026 yang akan menemani kawan-kawan semuanya di episode kali ini. Kali ini kawan-kawan semuanya kita sudah memasuki episode yang ke-6. Di episode yang ke-6 ini kita akan membahas tentunya tema yang sangat dekat dengan kehidupan kampus, di mana sangat relevan juga dengan narasumber kita pada hari ini. Nah, beliau merupakan seorang alumni yang pernah juga menjalani fase-fase kehidupan di kampus sebagai mahasiswa. Tentunya kawan-kawan semuanya, tema kita pada hari ini yaitu makna kemenangan dalam lingkup akademik. Seringkali kawan-kawan semuanya kita menganggap kemenangan dalam lingkup akademik terkhususnya itu hanya soal, biasanya itu nilai tinggi, IPK sempurna, prestasi yang terlihat, lulus dengan cepat. Tapi kawan-kawan semuanya, apakah benar kemenangan sesederhana itu? Atau justru ada makna lain yang lebih mendalam? Nah, maka dari itu hari ini kita akan mengupas tuntas makna kemenangan dalam lingkup akademik bersama narasumber yang sangat luar biasa. Pada hari ini telah hadir bersama kita kawan-kawan semuanya seorang alumni FISIP Universitas Bengkulu dari jurusan Kesejahteraan Sosial angkatan 1995 Pak. Yang juga sekaligus merupakan pembina Yayasan Alpida Pak. Yaitu Bapak Ardizal Esos MPAG MAG Pak. Apa kabar Bapak? Baik, Alhamdulillah Pak. Oke kawan-kawan semuanya, supaya kita mengenal lebih dekat narasumber kita pada hari ini, boleh Bapak perkenalan terlebih dahulu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kenal saya cerita dulu ya. Ya boleh Pak. Tadi saya dari kantor di Sawah Lebar ke sini nih jalan kok jauh rasanya. Jauh rasanya Unip itu perasaan saya. Padahal dahulu tahun 95 kalau kami kuliah kemudian ada kegiatan sore, kalau mau pulang nggak dapat angkot, dulu kan pakai angkot. Jarang tuh anak-anak itu punya motor tuh. Biasanya kami naik angkot. Sore itu jarang dapat angkot. Dan kami jalan biasa saja. Dulu itu jalan kan. Sampai Prapto, ketemu Masjid Muhammadiyah, tidur di situ. Besoknya mau kuliah lagi kena tanggung. Dulu makan di Padang Harapan kan. Jalan lagi ke sini jadi biasa, tapi sekarang kok rasanya jauh itu. Ya mungkin karena jiwanya udah beda Pak. Situasi. Kalau dulu. Ini saya menceritakan pengalamannya Nah, kemudian yang kedua, saya angkatan 95. Masuk kuliah di Unip tahun 95. Seharusnya saya tamat SMA itu 93. Jadi sebenarnya saya tidak punya rancangan ke Bengkulu karena ada kondisi tertentu lah yang menyebabkan saya itu sampai ke Bengkulu, nggak pernah punya rancangan, nggak pernah punya mimpi sampai di Bengkulu dan tinggal di Bengkulu. Sampai hari ini tetap di Bengkulu ya Pak. Sampai di Bengkulu. Ya kalau boleh tahu sebenarnya aslinya mana sih Pak? Saya kelahiran Pematang Siantar di Sumatera Utara. Sumatera Utara. Jauh. Saya sekolah di sana dari SD, SMP, SMA saya sekolah sana dan sempat kuliah tahun 93 di USU. Keluar sebentar saya lanjutkan di Universitas Simalungun jurusan kehutanan. Kemudian karena satu faktor saya pindah ke Pekanbaru. Dengan abang saya. Terus entah kenapa karena main-main ke Bengkulu ada kerja sedikit di sini. Entah kenapa ada dorongan mau kuliah, saya kuliah lah. Lanjut kuliah di sini. Akhirnya sampai hari ini di sini ya Pak. Sampai di sini. Iya. Cukup Pak.
Itulah kira-kira perkenalan Ya, singkat gitu. oke, ya menarik sekali ya. Ternyata dari Bapak Ardizal ini banyak sekali ya pengalaman dan juga cerita ya beliau selama masih muda ya. Tadi terkait ya jalan ke sini yang dibahas, kalau masih muda itu ya jiwanya masih membara ya Pak. Tentunya sudah sangat berbeda dengan sekarang ini posisinya. Dan juga beliau ini ternyata sudah ada 3 universitas jadi kan Pak. Bapak pernah coba kuliah, akhirnya menetap jadi alumni di FISIP Universitas Bengkulu dan sampai sekarang ini menetap di Bengkulu ya Pak. Oke, baik Bapak. Ya, terima kasih ya tentunya Bapak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kita pada hari ini. Sebelum kita lebih dalam lagi nih Pak. Nah, tentunya tadi kan pengalaman Bapak ya, pengalaman pribadi. Ini kita mau menggali sih Pak. Pengalaman Bapak selama menjalani kehidupan kampus terkhususnya di Universitas Bengkulu ini, di FISIP ini Pak. Tentunya Bapak itu pastilah punya pengalaman-pengalaman selama menjadi mahasiswa kemarin. Nah boleh dong Pak ceritain sedikit kan ke kami kan, sampai Bapak bisa menjadi alumni yang sukses ya, bisa kita katakan sekarang ini pengalamannya bagaimana sih Pak? Jadi saya berangkat dari cerita sukses dulu ya. Ya, Sebenarnya sukses itu kan banyak standarnya definisinya, punya masing-masing lah ya ya. benar Pak. Saya tidak pernah membayangkan saya pada posisi ini. Ya, Jujur, saya nggak pernah membayangkan sampai posisi saya jadi pembina Yayasan Alfida yang di bawahnya sekolahnya banyak, ada pesantrennya, ada panti yatimnya, ada usaha-usahanya. Jadi saya jadi pembina. Itu nggak pernah dalam bayangan saya. Untuk kuliah pun sebenarnya saya juga nggak punya bayangan. Karena set saya itu dari kecil itu ayah men-set saya itu jadi tentara sebenarnya. oh jadi Karena ada contoh kakak sepupu saya itu tentara. tentara ya. Bang Heri saya itu sepupu. Jadi kalau ayah saya bilang tuh tengok abangmu gitu. Jadi dia di setnya saya itu jadi tentara. Maka dari kecil itu saya disuruhnya maraton, diajarinya berenang, itu olahraga lah. Nah, sementara saya sendiri sebenarnya karena nurutin orang tua. Saya ya lebih kepingin itu jadi pemain bola dulu. Oh, jadi main bola. Aslinya ya, saya kepingin jadi pemain bola karena zaman itu kan di Sumatera Utara ada klub PSMS Medan. Oh, iya. Dan dulu juara perserikatan dulu divisi utama. Jadi kepingin saya main bola. Kedua saya juga tahu diri kan karena kami bukan berangkat dari keluarga yang bisa sebenarnya menyekolahkan anaknya sampai tinggi. Iya. Saya tahu karena dulu kuliah itu kan hanya anak-anak elit sebenarnya. Iya benar. Nah, kenapa saya ngambil bola? Karena dulu ceritanya begini, kalau orang jadi pemain bola dia bagus, biasanya itu diangkat jadi pegawai. Pegawai bank begitu dulu. Zaman dulu tuh begitu. Jadi saya mau ngambil jalan itu. Ayah saya kepingin tentara, sebenarnya saya kepinginnya jadi pemain bola. Nah, gitu ceritanya begitu. Sampai akhirnya memang nasib saya nggak jadi pemain bola. Ke dalam suatu pertandingan saya itu cedera lutut saya. Makanya waktu itu ya ayah menghibur saya untuk kuliah. Itulah saya mau nggak mau, suka nggak suka, saya paksakan diri saya, hati saya untuk tes. Waktu itu namanya Sipenmaru dulu namanya Sipenmaru. Sipenmaru. Nah, tahun 93 saya lulus di sosiologi USU. USU ya di Universitas Sumatera Utara. Nah, dalam perjalanan ayah saya sakit. Ceritanya itu ayah saya sakit, kemudian saya ngunjungin dia. Kayaknya nggak bisa saya lanjutkan kuliah. Saya kuliah di kota saya di Pematang Siantar kan, USU kan di kota Medan, jaraknya 2 jam. Saya nggak betah juga, kayaknya kondisi keluarga nggak memungkinkan karena ayah sakit kan. Saya merantau ke Pekanbaru tempat abang saya di bengkel, terus saya terlemparlah sampai ke Bengkulu. Nah tahun 95 saya tes di sini. Dulu saya ngambil kalau nggak salah pilihan pertama saya itu ekonomi pembangunan. Pilihan kedua kesejahteraan sosial. Oh, berarti ini pilihan kedua. Pilihan kedua sebenarnya. Saya ikuti gitu kuliahnya. Kuliahnya begitu. Nah, perjalanan kuliah itu sebenarnya saya sampaikan orang tua nggak tahu. Dan saya waktu itu kerja. Jadi saya kerja berarti. Ya, saya kerja menjahit, penjahit semangat. Penjahit semangat di Tanah Patah, kemudian saya pindah ke penjahit Indonesia Tailor. Nah, begitu saya di situ. Jadi kadang kan di Padang Harapan tuh, Indonesia Tailor tuh kan di Simpang Harapan. Biasanya pagi-pagi saya jahit dulu satu, kemudian nanti dapat angkot. Dulu angkotnya sekali jalan itu. Bayar 100 perak dulu. Sampai ke Unip.
Unip jalan tuh, sampai ke Unip. Nah sorenya kalau dapat angkot balik, kalau nggak dapat angkot, nah, biasanya Nginap. jalan. Jalan lagi. Jalan kaki ke sampai Prapto. Malam nggak dapat, paksa lagi jalan sampai ke Padang Harapan saya jahit malam supaya dapat uang itu kan untuk kuliah lah. Karena waktu itu kan biaya kuliah itu kalau nggak salah 57.000 satu 57.000 SPP-nya satu semester. Iya, kalau sekarang 5.700.000 itu ya. Waktu itu segitu ya. 57.000. Kalau singkat saya 57.000 sampai tamat. Jadi itu yang saya jalanin selama di masa-masa kuliah. Yeah. Dan alhamdulillah tahun 99 saya ujian skripsi, tahun 2000-nya saya Lulus. Wisuda. Sudah ya, Pak. Oh, begitu ceritanya itu. Oke, luar biasa ya ternyata kawan-kawan, menarik sekali ya Pak. Ternyata ya terkadang apa yang kita inginkan dan apa yang kita harapkan itu ya tentunya Bapak ya ada yang hal lain, takdir yang bisa membawa kita ya itu untuk ya mencapai kesuksesan kita. Yang tadinya misalnya Bapak kan ingin cita-citanya menjadi pemain bola kan Bapak. Ya ternyata dengan cara lainnya bisa kita mencapai kesuksesan dan juga membanggakan kedua orang tua kita tersebut. Ya dengan tadi menjalani kehidupan sebagai Ya, mahasiswa. saya ceritakan begini, itu kan saya sampaikan supaya begini. Setiap orang itu kan punya standar. Ya, benar. Punya standar sukses masing-masing. Ya. Sehingga kita tidak tertipu. Oh dia sukses, dia enggak gitu ya. Nah, itu kita ceritakan. Saya sampaikan begitu karena memang apa yang kita rancang, ya, apa yang kita buat belum tentu itu yang kita dapatkan. Ya benar. Saya sampaikan begini, kayak kisah pribadi saya ya. Alhamdulillah, cuma saya menikah tahun 2001 saya menikah. 2001. Nah, Belum lahir 2007 saya. ya 2007. Alhamdulillah saya punya rumah. Dibanding teman-teman saya punya rumah saya cukup besar lah. Kamarnya ada 4 gitu ya. Ada garasinya, mobil saya ada 2. Masih dalam pernikahan muda gitu. Jadi penglihatan itu orang saya itu sukses. Ya. Sukses. Sampai adik saya pernah telepon. Bang, kenapa abang tuh nggak pernah kirim uang sama mama? Padahal mama kan, padahal abang itu kan yang paling sukses dari kami. Punya rumah, punya mobil, punya kebun. Ya. Dia bilang begitu. Tapi orang nggak tahu sebenarnya saya setiap bulan tuh kejar-kejaran untuk menutup kredit mobil saya, kredit rumah saya. Nah gitu. Jadi ini perlu kita sampaikan. Jadi standar sukses tuh bukan itu, bukan apa yang dilihat. Standar sukses itu adalah seberapa besar manfaat kita dengan keadaan kita apa saja. Dan keadaan apa kita saja gitu ya. Keadaan kita apapun kita, kondisi apapun kita, apapun jabatan kita, sebesar apa kebermanfaatan kita dalam hidup ini, seberapa besar manfaat kita bagi orang lain. Oke. Yang paling penting itu yang namanya sebenarnya sukses. Sukses ya. Nah, karena saya mengalami sendiri. Saya juga terkejut ketika adik saya bilang kan abang yang paling berhasil di antara anak mama. Ya, padahal Ya dia kan? tidak tahu kan Punya bagaimana mobil, kita menjalaninya. punya rumah, Ya. punya kebun. Dan saya nggak bisa ngirim karena setiap bulan tadi saya Bayar kejar-kejaran kredit ternyata. harus bayar kredit, Iya. kejar-kejaran gitu. Nah ini supaya kita melihat hidup ini positif Ya, dengan benar. siapa saja begitu ya. Dan ini penting, dan kuliah ini adalah sebenarnya kita tidak menyalahkan orang yang mengejar IPK tinggi, nggak boleh karena memang ada tuntutan. Ya benar Pak. Wajar seorang anak ya itu ingin punya IPK tinggi. Ya, Itu adalah wujud tanggung jawab dia sebagai anak membalas yang diusahakan oleh orang tuanya. Ini saya sampaikan dengan adik-adik gitu ya. Iya, benar. Mungkin saya ya sedikit ya karena kondisi orang tua saya maka saya bekerja gitu ya. Tapi teman-teman yang saya lihat lain gitu ya, kawan-kawan saya sekarang seumuran, kadang dia hutang orang tua itu. Kadang dia hutang, dia ngambil duit dulu yang sebelumnya gajian, itu supaya dia bisa ngirim sama anaknya, anak yang sedang kuliah. Gitu. Dia bilang saya, bang pinjam duit bang, ini mau begini. Dan anak-anak kan tidak tahu, makanya kalau ingin ada anak kita dorong untuk memperoleh nilai yang tinggi,
itu kan tampilan-tampilan luar itu ya. Iya benar. Nah, itu wajar saja dan kita dorong karena itu adalah bentuk tanggung jawab dia atas apa yang diusahakan oleh orang tuanya. Jadi kita melihatnya itu balance saja. Iya. Ya, itu kita dorong. Tapi kita dorong juga dia supaya bahwa kuliah ini bukan cuma sekedar cari nilai. Iya benar, Pak. Nah, kuliah ini adalah bagian daripada pembelajaran hidup. Iya, sebelum kita berhadapan dengan hidup yang lebih luas, lebih besar, begitu. Lebih Ini besar yang, lagi kan. walaupun nanti mungkin selepas dunia kuliah ini pekerjaan kita tidak Sesuai dengan jurusan kita. tidak sesuai dengan jurusan ya, kita. Benar, Pak. Tidak sesuai dengan jurusan kita. Saya kan KS, kesehatan sosial. Ya. Yang kita pelajari itu bagaimana menanganin orang-orang bermasalah. Iya, benar. Ya kan? Bagaimana menanganin orang-orang yang keterbelakangan. Itu kan kerja anak-anak KS itu sebenarnya gitu. Pendampingan. Tapi saya masuk kepada dunia yang setelah itu saya banyak bergelut dengan pendidikan. Iya, benar. Di yayasan saya itu kan awalnya yayasan pendidikan. Ya. Ya ada SDIT, SMP IT, SMA IT, dari TK IT dulu ada bimbelnya kan gitu. Itu pendidikan yang sebenarnya saya itu sangat awam, tapi dituntut untuk supaya bisa. Nah, dunia pendidikan selain memang untuk mengejar nilai, karena kan begini kan, dunia ini kalau mau kerja IPK-nya harus sekian, dari buat standar begitu. Dulu standarnya mau jadi PNS itu 2,7, sekarang 3,0. Iya. Mau nggak mau kan kita harus usahakan di atas 3,0. Di atas 3,0. Di atas 3 itu juga terjadi persaingan kan. Nah maka kita harus coba cari yang terbaik. Maka kita bekerja, kita berusaha gitu, kita belajar supaya nilai kita tinggi. Dan motivasi untuk supaya nilai tinggi itu berangkat dari kesadaran bahwa kita, ada orang tua kita yang berusaha, yang bahkan itu mereka hutang benar, untuk sekolah kita, dan ini tanggung jawab kita sebagai anak membalas kebaikan orang tua kita. Jadi dari situ kita ini bekerja, ditambah kita memahami juga bahwa kuliah ini adalah bagian dari pembelajaran hidup sebelum kita ketemu dengan hidup yang lebih besar. Nah, begitu hidup yang lebih besar, bahwa di luar dunia kuliah ini ya dunia ada tantangan kehidupan yang lebih besar. Nah, kuliah ini mengajarkan begitu. Saya ketemu teman. Kemarin saya bawa tim bola. Jadi sebenarnya dulu saya nggak jadi pemain bola, alhamdulillah sekarang jadi pelatih. Jadi pelatihnya. Jadi pelatih bola. Tidak jadi pemainnya, bisa jadi pelatihnya sekarang. Kan gitu. Jadi saya bawa tim bola dulu ke Bogor ya. Namanya kan ada teman-teman kan. Iya, benar. Cet-cetan gitu, ngasih posisi saya sedang di sini di Cibubur. Yuk ketemu. Ada sekitar 7 kami itu. Kawan-kawan SMA, bukan kawan-kawan kuliah, kawan-kawan SMA. Jadi ada teman saya itu dulu selalu juara. Dia selalu juara. Namanya itu dipanggil kalau setiap semester. Tapi dunianya sempit. Dia cerita begini, kalian enak kata dia. Sampai sekarang dia belum menikah. Kalian ini enak kata dia. Kenapa enak? Karena hidup dia itu banyak batasannya. Pergaulannya sempit, koneksinya menjadi sempit. Kenapa? Karena hidup dia, kalian kan tahu kata dia, dulu aku cuma ada di kelas. Iya, karena ada tuntunan balik dari sekolah dia pergi ke bimbel. Boleh, tapi jangan tinggalkan dunia lain. Seperti pergaulan dengan teman begitu kan. Karena ini menjadi bagian daripada koneksi kita nanti di luar kehidupan kampus. Begitu ini koneksi kita, pertemanan kita. Nah ini penting di dalam kampus tuh. Jadi keaktifan kita di organisasi. Karena ini nanti akan berguna. Selain konektivitas kita nanti di luar, ini juga membentuk pola pikir kita. Karena memang mindset, metodologi berpikir ini di kuliah ini penting kita pahami. Supaya apa? Kita akan bertemu dengan banyak masalah. Maka apa yang kita dapatkan di dunia kampus selama ini, baik dalam proses belajar ya di perkuliahan, proses kita bergaul, proses kita berorganisasi, itu akan membantu kita, ada metodologi kita lah untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi dalam kehidupan yang sebenarnya nanti. Nah, gitu. Baik Bapak, ya luar biasa sekali ya kawan-kawan semuanya. Ya ternyata dari
cerita pengalaman dari Bapak Ardizal tadi bisa menjadi ya inspirasi dan juga motivasi kita bersama ya terusnya kawan-kawan yang saat ini sedang menjalani ya fase-fase kehidupan kampus ya. Bagaimana Bapak Rizal bercerita tadi terkait pengalamannya selama menjalani kehidupan kampus dan juga kawan-kawan ternyata ya menjadi mahasiswa itu kita ya tidak hanya harus fokus ke akademik saja, ternyata organisasi itu juga penting sebagai koneksi kita ya untuk bisa nanti menjalani ya kehidupan yang sesungguhnya kita bilangnya lebih ke dunia kerja terusnya nanti ternyata penting juga organisasi akademik itu harus balance ternyata kawan-kawan semuanya tidak hanya kita bisa fokus hanya dengan satu bidang saja tadi kan Pak. Oke Bapak, selanjutnya kita akan memasuki ya ke segmen yang lebih dalam lagi. Ini berkaitan dengan tema kita tadi Pak, yaitu makna kemenangan dalam lingkup akademik. Nah ini Bapak biasanya itu kita sering kali ya mendengar kata kemenangan ya dalam lingkup akademik ya terusnya. Nah menurut Bapak tersendiri sih Pak, apa sih sebenarnya makna kemenangan dalam lingkup akademik ini? Nah kalau menurut Bapak sih, Bapak memaknainya kemenangan dalam lingkup akademik ini seperti apa sih Pak? Kira-kira. Kita harus terima bahwa sebenarnya kan hitungan-hitungan manusia itu kan harus kita terima, itu nggak bisa kita abaikan dan kita nggak boleh berapologi gitu ya, mencari alasan-alasan. Yang penting walaupun nilai rendah yang penting enggak, tetap kita harus bahwa nilai tinggi itu penting. Ya benar. Karena memang itu fakta nanti yang kita hadapi di dunia setelah masa kuliah. Seperti saya katakan tadi, dulu zaman kami itu 2,6, 2,7. Ya. Mau nggak mau, kalau mau jadi PNS itu nanti 3, di 3 pun harus bersaing lagi. Makanya kita harus menjadi yang terbaik. Itu kemenangan juga namanya. Oh iya. Itu kemenangan. Cuma saya katakan ditambah karena itu nggak cukup. Nah, dalam kehidupan itu butuh koneksi itu bukan dalam arti yang positif ya. Ya benar. Ya, kita punya pertemanan karena kita kan perlu belajar. Oh bagaimana anggaplah kita nggak usah jadi PNS gitu ya, nggak jalur yang ada ini. Kita mungkin di dunia bisnis. Nah, kita kan butuh teman bicara, butuh teman diskusi. Kalau di dalam kehidupan kampus kita adalah orang yang disibukkan dengan hal-hal itu saja, sementara kita tidak punya pergaulan dengan teman-teman kita jauh, itu akan susah membuka hubungan nanti di kemudian hari dan itu menjadi semacam habit pada diri kita. Makanya harus kita bangun sejak kita di masa-masa perkuliahan ini. Nah, itu penting. Jadi, nah kemenangan yang kedua saya bilangkan tadi dipahami juga di sisi hakikinya lah. Bahwa sebenarnya dunia kuliah ini adalah dunia pembelajaran. Ibarat kawah candra di mukanya. Ya gitu. Kalau mau bernegara, yang kamu jadi presiden, sekarang kan presiden kampus, ini sebenarnya belajar. Mau jadi ya, kenapa Pak? Saya sampaikan, Pak Gubernur itu adik kelas saya. Pak Helmi Hasan. Iya, adik kelas saya itu. Dia di Fakultas Ekonomi ya. Kalau dia sekarang jadi gubernur, bisa, saya bilang wajar. Ya, karena dia dulu aktif organisasi. Dia pernah memimpin demo waktu anggota dewan waktu itu dapat uang apa tuh waktu itu. Dan mereka menyegel kantor dewan gitu. Dan memang dunianya hidup dengan politik dan terasa di sana. Saya pernah ngisi LK-nya HMI diminta ya. Walaupun saya belum pernah di LK HMI saya mengisi waktu itu. Menjelang gempa tahun 2000 itu dan ada beliau. Dan mereka terlatih memang. Terlatih untuk berorganisasi, terlatih untuk berbicara, terlatih untuk berpikir. Jadi kalau dia sebenarnya jadi gubernur sekarang ya wajar saja. Karena memang itu terlatih. Nah, yang susah itu kan kita tidak pernah terlatih, kita tidak pernah ini. Cuma nasib mendorong kita menjadi pejabat. Maka di situ kita bingung apa yang mau kita kerjakan kan. Maka kerja kita ya juga nggak ini, bukan kita meremehkan, bukan. Jadi itulah pentingnya ini ya. Dan saya lihat banyak baik teman-teman saya, baik adik-adik tingkat saya yang sekarang tuh banyak jadi pejabat, jadi apa. Yang ini kenapa dia bisa hebat? Ya karena memang dulu di dunia kampus mereka terlatih. Selain kuliah, mereka juga aktif di organisasi, mereka juga aktif di pergaulan. Begitu. Nah, jadi ini penting untuk diperhatikan oleh adik-adik di kampus gitu. Jadi yang namanya sukses itu ya tadi dapat nilai tinggi,
juga dapat hakikinya bahwa dunia kampus ini adalah pembelajaran memasuki kehidupan yang sebenarnya. Oke. Itu bagi saya kemenangan. Nah, tadi sampai poin yang saya katakan tadi, ilmu yang kita dapatkan di kampus ini bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat untuk keluarga kita, gitu. Ada kebanggaan untuk keluarga kita, mungkin bermanfaat untuk orang banyak, gitu. Oke, baik. Ya, itu kawan-kawan semuanya. Ternyata ya Bapak Ardizal ini memaknai ya kemenangan dalam lingkup akademik itu, dan yaitu ternyata IPK tinggi itu juga sangat penting, karena tadi kan kalau kita mau tes PNS kan IPK yang paling utama itu, yang dulunya 2,7 sekarang kan sudah naik 3. Berarti kan kita harus ya punya targetan di dalam dunia akademik ini ya, IPK itu misalnya 3, di atas 3 lah Pak, supaya kita bisa ya mencapai target kita ingin di dunia pekerjaan tadi. Dan juga tadi kan terkait pembelajaran, ternyata di dalam kehidupan kampus ini merupakan pelajaran kita untuk menjalani kehidupan nanti yang sesungguhnya di dunia pekerjaan ternyata. Nah, itu sebenarnya makna kemenangan ya dalam lingkup akademik itu kawan-kawan semuanya. Nah, kita lanjut sih Pak. Ini kalau kita lihat ya mahasiswa sekarang ini Pak, terusnya ya generasi sekarang sih Pak. Nah, kalau saya kan generasi Z, kalau bisa dibilang Gen Z. Sekarang itu ada lagi generasi Alpha yang terbaru itu. Nah, mahasiswa ini sering kali Pak, mereka itu merasa gagal, biasanya itu merasa tidak menang hanya karena biasanya IPK-nya itu tidak tinggi biasanya Pak. Tidak ikut lomba seperti kawan-kawannya yang lain, atau tidak punya pencapaian tadi seperti kawan-kawannya yang lain. Mereka itu sering kali membandingkan pencapaian diri mereka itu dengan pencapaian orang lain. Nah, menurut Bapak sendiri sih Pak, nah, apakah hal seperti itu bisa benar kita katakan sebuah kegagalan? Gini, kita melihatnya positif, ya cara menyelesaikannya juga positif. Tidak semua orang dipaksa untuk memiliki IPK yang tinggi. Ya, benar. Saya di yayasan sering ngasih pengarahan dengan guru-guru. Saya sampaikan begini, tidak semua anak itu satu kelas jago matematika. Iya benar Pak. Benar ya? Ya, tidak semua anak. Jadi tidak semua anak itu pintar di satu bidang itu. Maka kalau dia tidak pintar di bidang itu, maka kita dorong dia pintar di bidang yang lainnya. Yang lain, ya, kan begitu tuh sebenarnya dalam pembelajaran begitu. Nah, saya punya anak, saya pengalaman anak saya 1, 2, 3 gitu, perempuan tuh pintar semua. Sementara yang nomor 4 ini nggak pintar, laki-laki. Sempat pusing juga kalau kami suami istri itu kan ini, istri apalagi istri guru kan. Tapi saya nggak melihatnya begitu, kami nggak melihat begitu. Alhamdulillah kami sudah sepakat. Anak saya jadi pemain bola, itu kan yang mendorong saya jadi balik ke bola. Oh iya Pak. Nah, ternyata dia kinestetik karena itu. Dan anak-anak ini kan banyak yang seperti itu. Nah, sama juga di dunia kampus. Kita kan tidak tahu latar belakang kenapa dia kuliah. Apalagi zaman sekarang akses untuk kuliah itu gampang. Iya benar Pak. Maka mau dipaksa bagaimanapun juga, ya nggak bisa. Ya kan, karena akses ke situ kan juga sedikit. Nggak banyak orang yang mobilitas vertikal itu nggak banyak dia, ya kan, yang mau jadi jadi IPK tinggi nggak banyak, tapi bisa jadi dia sukses misalnya di bidang yang lainnya, misalnya di organisasi. Yang penting standarisasinya dia dapat, apalagi sekarang kan gampang tuh, nggak tahu saya di kampus sekarang ya, kan ada yang namanya remedial dan segala macam, ada nggak di kampus? Kalau di kampus, kalau di FISIP tidak ada ya sih Pak. Saya nggak tahu ya. Tapi kalau dibanding dulu, sekarang ini lebih mudah sebenarnya. Kalau dulu dikasih F, saya nggak yakin kalau sekarang mahasiswa dikasih F nilainya. Tidak ada sih Pak. Nggak ada kan? Sampai D kalau sekarang ini. Dulu orang dapat IPK 3 itu sudah sangat luar biasa zaman dahulu. Kalau sekarang ada yang 39, 3,8. Dulu 3,0 itu sudah hebat dulu zaman dulu. Artinya apa? Sekarang itu gampang. Yang penting standarnya. Standarnya dapat. Kalau untuk mau lebih dia mungkin nggak bisa. Tapi maka ambil lebih di tempat yang lainnya. Iya benar. Nah, di organisasi karena ini penting. Gitu. Terus saya katakan tadi
ada teman saya itu di setiap semester namanya yang paling disebut, dipanggil sebagai juara. Tapi di kehidupan selanjutnya setelah bertemu sekian lama kami, dia cerita, dia mengakuin enak kalian. Kenapa? Hidup dia nggak lebih dari buku ke buku. Dia jadi dosen sekarang, profesor, teman saya itu. Hidupnya dari buku, nggak sempat kawin, nggak sempat nikah. Dia nganggap kita enak karena bisa kemana-mana, sementara dia nggak bisa kemana-mana. Hidupnya terbatas, dia harus jaga citranya, dia harus nyiapkan jurnal sekian segala. Itu pikiran dia. Tapi pikiran saya kok enak ya hidupnya ya, jadi dosen gitu. Pikiran kita kan. Iya. Nah jadi kalau kita nggak dapat di situ, maka kita lebihkan di tempat yang lain. Iya benar, Pak. Karena prinsipnya begitu kan. Ya. Saya kan pernah di yayasan saya sering sama guru-guru. Jangan paksa anak semuanya juara matematika. Tapi kalian harus bisa melihat sisi-sisi kelebihan anak lainnya. Nah, kelebihan anak itulah yang didorong, dan kampus kan memfasilitasi itu. Mungkin nggak terkenal presiden BEM, presiden BEM sekarang. Iya, presiden BEM. Presiden BEM mungkin nggak terkenal punya IPK tinggi. Ya, tapi mungkin dia punya prestasi, dia bisa memfasilitasi kawan-kawannya untuk urusan-urusan kampus yang mungkin tersendat kan. Iya benar, Pak. Nanti di masa yang akan datang disebut siapa namanya? Lupa saya. Akan cerita si A begini, si A begini. Yeah. Akan sukses seperti itu. Yang paling penting tadi saya katakan, seberapa besar dengan kondisi kita apapun, kita bisa memberi manfaat dalam kehidupan ini, bisa memberi manfaat pada orang lain. Oke. Gitu. Nah, itu kawan-kawan semuanya. Nah, ini menjadi motivasi untuk kita bersama ya kawan-kawan semuanya. Nah, jangan pernah seringkali karena misalnya IPK kita kecil dari kawan-kawan kita yang lain, kita sudah merasa gagal. Sebenarnya kawan-kawan kita tidak merasa gagal. Nah, kita itu belum menemukan versi terbaik dari diri kita sendiri saja sebenarnya sih Pak. Yeah. Kalau kita bisa menggali lebih dalam lagi, kita itu tepatnya di bidang mana misalnya Pak. Kalau di IPK kita kecil misalnya kata Bapak Rizal tadi, ya kita bisa lebih menggali lagi misalnya di bidang organisasi dan segala macam bidang lainnya. Karena ya versi terbaik dari diri sendiri itu ya kita sendiri yang bisa menentukan. Tidak bisa kita membandingkannya dengan versi orang lain kan tadi Pak, kalau saya maknanya. Oke Bapak, kita akan masuk ke lebih dalam lagi nih Pak. Nah, tadi terkait kegagalan ini Bapak. Nah, saya yakin Bapak juga kan selama menjadi mahasiswa pasti pernah juga sih mengalami kegagalan-kegagalan terusnya di perjalanan di bidang akademik Bapak. Nah bagaimana sih Pak kalau cara Bapak sendiri untuk bangkit lagi dari fase-fase kegagalan tersebut? Oh gitu. Ya. Mungkin kalau catatan di Visipol ini pernah dibuka lagi ya. Dibuka lagi. Semester saya 1 itu IP saya itu 1,8. 1,8 ya Pak. IP saya 1,8. Karena saya masih penyesuaian. Nah, saya dulu kan jurusan saya kan biologi. Waktu SMA. Waktu SMA ya. SMA. Terpaksa masuk IPS ya Pak, yang jurusannya IPA waktu SMA. Saya kepinginnya sebenarnya masuknya itu kehutanan dulu. Oh iya. Waktu tes di USU dulu, ya karena memang cita-cita pemain bola nggak jadi kan. Nah saya yang cocok lah dengan biologi ya, saya ambil kehutanan. Karena kawan-kawan dulu kan kehutanan zaman dulu sangat ngetop dulu, kehutanan dulu. Zaman saya itu, saya ambil kehutanan, nggak dapat. Ditambah saya juga dulu punya faktor X kenapa saya dulu ambil kehutanan, itulah kira-kira kan. Benar. Nah, jadi akhirnya Allah ngasih saya di sosiologi, dan itu saya juga penyesuaian waktu di USU itu. Sudah, tapi ya saya nggak sempat dapat ketemu IP saya karena saya putus di tengah jalan kan. Ya, benar. Nah, saya coba. Terus ketika saya kuliah lagi di Universitas Simalungun, saya ambil kehutanan. Karena memang ngebet saya kan, karena sekarang udah terdorong mau kuliah kan waktu itu. Saya kehutanan. Cuma tadi karena kondisi keluarga saya nggak bisa, saya merantau. Saya mikir waktu itu, saya mau ngambil kehutanan. Saya sudah dua tahun nggak pernah belajar gitu, nggak mungkin kan. Maka waktu itu ambil yang gampang pikiran saya. Ekonomi pembangunan yang pertama. Gitu. Baru yang kedua KS, nggak masuk prioritas sebenarnya. Allah tentukan KS. Dan saya bingung.
Karena nggak pernah belajar itu kan, bingung dan segala macam, ditambah dengan kesibukan saya kerja dan segala macam gitu. IPK saya itu 1,8. Itu apa ya, banyak JD gitu. Jadi berarti banyak ngulang kemarin itu. Iya, banyak ngulang saya itu. Tuh. Ada dulu sempat muncul semester pendek gitu ya. Iya. Ada berapa kali saya ngejar ngulang gitu. Dan saya juga pernah dulu waktu, nggak apa-apa cerita ya. Memang salah kita harus jujur. Iya benar. Waktu itu tugas dulu Pak Jarto. Kenal dengan Pak Jarto? Kalau saya Nggak kenal ya, Pak Jarto dulu. Saya memang terlambat datang ujian. Datang ujian saya. Orang sudah selesai baru saya datang gitu. Nah, gitu. Karena saya dulu ada mendahulukan, kalau nggak salah waktu itu saya ke bandara waktu itu. Saya naik motor teman sampai ke sini, orang udah saya ujian. Saya kejar-kejar dia mau ujian, dia janjikan ujian. Pas saya datang terlambat juga. Ujian susulan. Dikasih F saya. Nah, itu kondisinya. Cuma ya tadi karena rasa tanggung jawab saja kan. Saya capek-capek kerja, saya cari ini, kemudian saya juga anak paling besar, saya juga harus ngasih contoh sama adik-adik saya supaya dengan keterbatasan kami keluarga bisa kuliah kan. Maka saya belajar terus sampai IPK saya 3, saya tutupin semua, ada semester pendek saya ambil gitu. Perbaikan saya ambil perbaikan gitu. Itu. Oke, itu kawan-kawan semuanya. Ternyata ya kalau dari pengalaman Bapak Rizal ya bagaimana cara kita bangkit ya dari fase-fase kegagalan tersebut ya. Tadi kegagalan ini kita jadikan pembelajaran, kita jadikan pengalaman untuk menjadikan diri kita ke versi lebih baik lagi dari sebelumnya tadi. Kita tetap konsisten, bukan malah kita ya putar balik arah ya kan Pak. Kita tetap fokus dengan tujuan kita tadi, bagaimana kita memperbaikinya. Nah maka itulah cara kita bangkit dari kegagalan tersebut tadi kan Bapak. Oke Bapak, kita lanjut ini yang terakhir mungkin ini Pak. Nah ini Pak untuk kawan-kawan mahasiswa ISIP Unip terusnya, karena Bapak alumni FISIP dan juga kita podcast alumni FISIP kan Pak. Jadi pesan Bapak bagaimana sih Pak untuk meraih kemenangan yang terbaik menurut versi diri kita sendiri tanpa tadi kan menilai atau memperbandingkan diri kita ini dengan orang lain tadi Pak. Nah, pesan Bapak terusnya kepada mahasiswa FISIP. Wadah adik-adik mahasiswa FISIP ya. Ini tempat saya dulu menimba ilmu ya di FISIP ini. Belajar yang sebaik-baiknya. Capai hasil yang terbaik semampu kita dulu, itu dulu. Bentuk tanggung jawab kita dengan apa yang diusahakan oleh orang tua kita gitu. Selalu bayangkan wajah mak kita lah di dusun itu kan, atau di tempat kerja dia, bahwa dia itu berusaha keras, punya harapan kepada kita. Maka belajar kita ya sungguh-sungguhnya kita semampu kita dapat itu dalam rangka membuat dia bangga. Ya, benar. Bangga dia mendampingin anaknya nanti wisuda. Itu dulu. Itu motivasi kita itu. Iya benar. Nah, kedua, setelah kita upayakan, saya kembali dengan cerita tadi, kita upayakan, kita cari yang lainnya. Ya, yang lainnya, terlibatlah di organisasi, terlibat dalam pergaulan, kemudian bergaul yang baik dengan para dosen kita. Saya dulu termasuk yang sangat dekat dengan dosen-dosen dulu tuh. Ya, relasi. Iya, dengan dulu waktu zaman Pak Amin, Pak Khairil gitu ya, almarhum Pak yang baru meninggal Pak Yasben, yang orang Lebong, cukup dekat tuh dengan dia. Sering main ke rumahnya, bukan mau minta nilai, bukan. Mereka tetap saya C, bukan. Cuma dari mereka itu banyak pelajaran. Iya benar. Dari cerita-cerita mereka itu banyak pelajaran. Jadi dekat dengan dosen itu bukan mau cari nilai, bukan. Dari cerita-cerita pengalaman mereka itu banyak itu, banyak yang kita dapatkan gitu ya. Karena mereka kan orang tua, mereka banyak pengalaman. Jadi ada pepatah Cina bilang begini nih, ya artinya saja ya. Iya Pak. Karena tidak bisa bahasa Cina. Ya, wo lodo, xiu lodo gitulah kalau bahasa Cina itu. Jadi dia bilang begini, hidup itu sampai tua.
maka belajar itu pun sampai tua. Dan belajar itu dengan siapa saja. Kita terus belajar untuk mencapai kebijaksanaan. Bijak dalam hidup ini. Makanya belajar. Dan belajar itu selain didapatkan di proses perkuliahan, didapatkan juga dalam proses berorganisasi, didapatkan juga dalam proses pergaulan, ya dengan teman, apalagi bergaul dengan orang-orang tua kita, dosen-dosen kita, bergaul yang baik, gitu. Sehingga kita dapat pembelajaran, karena umur mereka kan lebih tua daripada kita, ya dosen-dosen kita itu. Jadi gini, motivasinya harus jelas, bukan mau minta nilai dengan mereka kita bergaul, tapi kita ingin belajar dengan mereka. Karena banyak hal yang saya sendiri rasakan pembelajaran lo ya dari saya sering datang ke rumah Pak Hasan pribadi waktu itu. Karena orangnya kan sangat religius. Saya dapatkan. Saya main sering dengan Pak Khairil, bagaimana canda dia. Saya dengan Pak Aminuddin, saya dapat. Terus bagaimana jelimetnya pemikiran Pak Panji, saya dapat. Dari bergaul itu saja, walaupun mereka ngasih saya C juga, masih saya kasih A saja. Bukan itu yang kita kejar, tapi apa ilmu dari mereka itu penting. Ya, benar. Nah itulah hidupnya mahasiswa. Mudah-mudahan dengan itu semua kita gampang nanti menjalani kehidupan apa? Karena kita mendapatkan pembelajaran yang mengantarkan kita kepada kebijaksanaan dalam meniti menjalani kehidupan kita nantinya. Itu kira-kira. Ya. Oke, baik itu kawan-kawan semuanya. Ya, pesan dari Bapak Ardizal untuk kita terkhususnya mahasiswa FISIP ya kawan-kawan semuanya. Yang pertama tadi ya, terus tanamkan niat kita dalam hati terus belajar dengan sungguh-sungguh. Terus kawan-kawan semuanya ingat ada orang tua kita yang sedang berjuang di rumah yang menantikan gelar sarjana kita kawan-kawan semuanya. Terus selanjutnya tadi yaitu yang paling penting di kehidupan kampus ini, koneksi. Karena kawan-kawan semuanya koneksi itu kita akan banyak mendapatkan ilmu dan pengalaman-pengalaman berharga dari koneksi tersebut. Jadi kawan-kawan semuanya silakan pesan ini direalisasikan dalam kehidupan kawan-kawan semuanya selama menjalani fase-fase kehidupan kampus ini. Nah, jadi dari perbincangan kita hari ini kawan-kawan semuanya dapat kita simpulkan bahwa ya kemenangan itu bukan hanya tentang siapa yang paling cepat sampai ya Pak. Ya. Nah, tapi siapa yang tetap bertahan dalam setiap proses yang dilaluinya. Ya kan Pak. Nah, kadang kita itu pernah merasa jatuh dari kan Pak, gagal, lelah, bahkan ingin menyerah sih Pak. Nah, tapi justru disitulah yang akan membentuk proses menuju kemenangan yang sesungguhnya kan Pak. Nah, jadi itu tadi terakhir Bapak, mungkin Bapak ada closing statement sebelum kita tutup, boleh disampaikan Bapak? Sukses itu bukan apa yang kita lihat. Ya. Sukses itu bukan apa yang kita lihat. Tapi sukses itu adalah seberapa besar kita bisa memberi manfaat dalam kehidupan, seberapa besar kita bisa memberi manfaat pada orang lain. Dan itu nanti akan kelihatan selepas kehidupan kita di kampus. Gitu dia. Dan untuk semua itu didapatkan dari pergaulan di kampus. Gitu. Ya. Cukup ya. Cukup. Oke, menarik sekali ya kawan-kawan. Ini ada di dalam hadis juga ya. Sebaik-baiknya manusia itu dia yang bermanfaat pada orang lain ya. Nah, itu juga bisa kita koneksikan dengan hadis tersebut ya Pak. Kalau kata Bapak Rizal tadi ya, sukses itu bagaimana kita bermanfaat pada diri sendiri, orang terdekat kita seperti keluarga kita, dan juga orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, itu closing statement ya, sekaligus sebagai penutup ya podcast kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak ya kepada Bapak Ardizal atas insight dan juga pengalaman luar biasa tadi ya Pak yang sudah dibagikan hari ini. Nah, semoga ini menjadi refleksi terusnya kami mahasiswa FISIP yang saat ini ya sedang menjalani fase-fase kehidupan kampus, dan juga ini akan menjadi semangat baru bagi kita semua KBM FISIP Unip. Saya Nopanzah dan juga Bapak Ardizal ya pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kami akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alumni Podcast Inspiratif. Solidaritas, inspiratif, aktual, partisipatif.